Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Dan yang sedang sakit, semoga secepatnya diberikan kesembuhan. Amin. Mohon maaf ya kalau dubbingnya agak berisik. Jadi mohon dimaklumi karena memang Ai itu kadang-kadang lagi temenin anak main gitu ya. Jadi waktunya nggak tentu kapan bisa, langsung dubbing aja. Nah ini Ai lagi update Sinking Fund. Nah sambilan Ai isi Sinking Fund, Ai juga mau sharing tentang tips mengatur keuangan di dalam Islam. Islam itu sedetail itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masalah keuangan pun di dalam Islam juga dibahas secara detail. Jadi Ai bakal sharing sedikit aja yang Ai pelajari ya teman-teman. Jadi yang pertama, tips mengatur keuangan dalam Islam itu adalah mengurangi hutang. Jadi seorang muslim itu memang kita diperbolehkan untuk berhutang, tapi selalu tepat waktu dalam membayar. Yang paling penting jangan sampai merugikan orang lain ya, karena hutang itu memang dibawa sampai mati ya teman-teman. Terus yang kedua adalah menyisihkan uang untuk modal usaha. 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Islam menganjurkan kita untuk menyisihkan uang untuk menambah modal usaha dan dijadikan investasi. Nah, dengan seperti ini, kalau misalnya kita punya usaha, jadi kita juga seperti poin yang pertama, kita juga mengurangi hutang. Jadi kita nggak ada hutang kalau misalnya kita ada uang lebih. Bahkan kita kalau misalnya ada usaha dan uang lebih, kita bisa bantu sesama kita. Dan yang ketiga, Islam menganjurkan kita untuk menabung. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa simpanlah sebagian dari harta kalian untuk kebaikan masa depan kalian, karena itu lebih baik. Nah, menabung ini juga banyak sekali ya teman-teman manfaatnya. Manfaat dari menabung itu memang mulai kita rasakan ketika uangnya sudah terkumpul banyak. Dengan demikian, kita memiliki cadangan uang yang dapat digunakan kapanpun yang kita mau, kapanpun kita butuhkan gitu. Menabung ini juga bisa menjauhkan kita dari yang namanya hutang gitu ya teman-teman. Dan yang keempat adalah memiliki dana darurat. Setiap orang tentunya tidak akan pernah tahu kapan musibah atau bencana yang akan menimpa pada kita. Jadi umat muslim seharusnya selalu berikhtiar dan berusaha untuk berjaga-jaga dalam menghadapi masa depan, yaitu dengan cara memiliki dana darurat. Jadi dana darurat ini emang sangat-sangat penting ya teman-teman. Jadi Ai itu sangat sering membahas tentang dana darurat ini. Jadi Ai ada beberapa post tentang dana darurat, nggak hanya satu dana darurat, ada beberapa ya teman-teman. Yang kelima itu sedekah. Nah, ini part yang paling penting. Jadi bersedekah, berbagi kepada sesama itu juga sangat penting supaya kita hidup ini menjadi lebih berkah ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah hidup sederhana. Nah, hidup sederhana ini patut kita contoh dari baginda Rasulullah kita yang selalu hidup dalam sederhana. Jadi sederhana ini mengajarkan kita bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri juga, mencintai diri kita sendiri agar tidak menjadi pemboros yang sangat disukai oleh setan itu. Semoga kita terlindungi dari hawa nafsu setan. Nah, jadi itu tadi tips mengatur keuangan dalam Islam, dan ini juga yang sedang Ai terapkan di dalam kehidupan Ai ya teman-teman, yang selama ini Ai itu sangat boros.
kurang menghargai uang. Jadi Ai bikin video seperti ini juga untuk memotivasi diri Ai supaya menjadi pengingat diri Ai juga gitu ya teman-teman. Ai nggak terlalu membahas tentang berapa yang Ai isi untuk tabungannya, karena sama seperti yang sinking fund yang sebelumnya, di video sebelumnya. Jadi Ai di sini mau sharing tentang tips ngatur keuangannya aja. Semoga ini menjadi pengingat untuk diri Ai sendiri dan semakin semangat dalam membuat video ya teman-teman, dan semangat juga dalam mengatur keuangan. Semoga ini menjadi lebih baik ya teman-teman. Mohon doanya. Terima kasih ya teman-teman. Oke, jadi cukup sekian video dari Ai. Semoga kalian suka dengan videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.